Halo, halo, halo. Halo, boleh kenalin nama dan anak keberapa? Perkenalkan, nama aku Azarin Kaisa Nadif. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Halo, aku Naura. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku Rifki dari anak kedua dari 2 bersaudara. Aku Syamri Saputra, anak kedua dari 3 bersaudara. Halo, perkenalkan nama saya Dandi, anak kedua dari 3 bersaudara. Mungkin kamu bisa ceritain gimana sih sosok ayah di mata kamu? Kalau ngomongin ayah itu banyak banget sih yang bisa digambarkan, tapi mungkin salah satunya itu sosok yang penyayang keluarga. Sosok ayah, kalau di mataku sih dia sebagai panutan ya, udah otomatis panutan. Buat aku, ayah aku itu sosok orang yang penyayang. Ayah itu sebenarnya orang yang benar-benar kuat. Ayah itu ibarat pahlawan super dalam kehidupan nyata. Pas aku jalan-jalan ke Jogja sama keluarga, pada saat itu kondisinya lagi akhir tahun, itu macet banget di Jogja. Terus pada saat itu aku benar-benar minta mau ke pantai di Gunung Kidul, padahal udah tahu macet banget, dan itu sama ayah aku dari pagi sampai sore itu benar-benar nggak jalan sama sekali. Akhirnya nggak ke pantai juga karena nggak bisa masuk, dan ayahku rela nyetir dari pagi sampai malam lagi, dan besok pagi nyetir lagi untuk pulang. Jadi menurut aku ayah aku tuh rela berkorban untuk aku sih. Kalau bicara momen ya, setiap momen sama ayah aku itu menurut aku setiap momen itu bahagia sih. Gak ada momen paling bahagia karena setiap momen itu bahagia buat aku, karena dia selalu ada waktu, selalu ngeluangin waktu apapun itu, walaupun keadaan lagi capek, lagi mungkin aku nggak tahu dia di pekerjaan lagi ada masalah apa, tapi dia di depan aku tuh selalu ceria, selalu sempatin waktu. Jadi aku ngerasa momen itu tuh selalu berharga buat aku. Apa sih yang pengen Mas dan diulang lagi gitu sama ayahnya kalau bisa? Kalau bisa sih, kalau misalkan dia ada di depan saya cuman pengen meluk dia sih, karena terakhir meluk itu dia posisinya udah tidur. Ada nggak nasihat dari ayahnya Mas Rifki yang sampai sekarang masih inget banget? Harus kayak ayahnya pernah titip pesan ke Mas Rifki untuk jadi anak yang seperti apa, atau nasihat apa yang paling Mas Rifki inget banget? Nasihat atau pesan itu lebih kepada ya jangan jangan menyusahkan orang lain, atau kalau bisa dikerjain sendiri kerjain dulu. Yang pasti tanggung jawab sih. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ambil, keputusan apa yang kita buat. Masih ingat pas H-7 dia pulang, itu dia ngasih pesannya, jadi laki-laki harus kuat, harus bisa ngebimbing rumah tangga, nggak boleh kasar ke istri ataupun kasar ke ibu gitu. Karena galak-galaknya ayah, dia harus memendam amarahnya sendiri. Kalau pesan buat aku ya dari ayahku tuh, dia bilang jadi perempuan yang baik, cari pertemanan dan lingkungan yang sehat, jangan terjerumus ke arah-arah yang negatif. Kalau masih ada ya, yang pertama sih pengen meluk sih, karena udah 2 tahun, waktu yang lumayan panjang itu gak pernah lihat lagi, ngeliat wajahnya gitu. Karena yang setiap dilihat tuh ya hanya sebuah tulisan aja. Yang setiap saya pulang ke Bogor itu yang dilihat itu aja. Yang pertama itu saya pengen lihat sosok wajahnya
habis itu meluk dan pengen bilang sih semua anak-anak kangen. Terima kasih udah membesarkan saya ya anak sampai saat ini gitu ya. Ya mungkin masih banyak yang belum bisa saya kasih gitu, Rifki kasih kepada ayah. Cuman ya masih diusahakan, tetap usaha dan pesan juga tetap jangan menyusahkan orang lain, usaha sendiri dulu gitu untuk membanggakan orang tua. Yang pasti pengen ayah sehat terus biar bisa ada waktu bareng aku. Aku cuma mau bilang terima kasih udah jadi papa yang hebat buat aku, buat adik aku, buat mama aku. Selalu berusaha terlihat kuat, selalu mengusahakan apapun yang memang sebenarnya itu nggak bisa langsung diwujudkan, tapi dia selalu mengusahakannya gitu. Terima kasih sih semua pembelajaran selama hidupnya, ngejarin saya sebagai laki-laki sejati, sebagai bisa memimpin keluarga dan bisa menyayangi kedua orang tuanya sih itu. Kalau dia lihat, saya cuman bilang, kenapa sih duluan gitu? Kenapa nggak barengan aja gitu sama semua keluarga itu kita barengan aja gitu pulangnya? Kenapa harus duluan gitu? Gak inget sama janji-janjinya yang kemarin dilakuin gitu, yang diomongin. Aku pengen ucapin ayah, maafin kalau sampai sekarang aku masih banyak kurangnya, masih belum bisa bahagiain, masih sering nyusahin, masih sering manja. Tapi aku janji kedepannya aku akan bahagiain ayah dengan cara yang ayah mau. Ayah sehat terus. Iya, jadi halo ayahnya Arin. Arinnya hari ini tadi udah denger ayahnya Arin. Iya, sudah. Mungkin Arin bisa ngobrol sama ayahnya di ucapan hari ayah. Seperti tadi impian yang Arin ceritakan nih. Silakan. Bisa. Mungkin ayahnya Arin tadi setelah dengar sedikit-sedikit jawaban Arin, ada yang disampaikan ke Arinnya. Iya, kakak. Ayah sama bunda itu bangga punya anak seperti kakak. Alhamdulillah kakak nggak pernah bikin orang tua susah, nggak pernah bikin orang tua khawatir. Ayah sama bunda bangga karena kakak tuh mau berusaha keras, mau berusaha menjadi yang terbaik di sekolah. Ya mudah-mudahan juga di tempat kerja begitu, dimanapun lah kakak berada. Terus juga saya minta maaf kalau sama mungkin dia belum bisa jadi ayah yang sempurna buat anak-anak ayah, tetapi ayah tetap berusaha juga untuk jadi yang terbaik. Dan semoga kakak juga nanti ya, kan ayah udah tua. Saya selalu doain buat anak-anak ayah, kakak juga semoga sukses di karirnya, di keluarga. Tapi ingat juga ya, kakak punya adik tuh, ditolong, adiknya selalu dibimbing, diarahin, supaya juga anak yang terbaik seperti kakak. Intinya ayah bangga dengan apa yang kakak udah hasilkan, apa yang udah kakak tunjukkan selama ini. Dan sekali lagi kakak, ayah minta maaf kalau belum bisa kasih yang terbaik buat kakak.